Tapi kok ketika dia mau mati susah, sakitnya lama, ngeluhnya banyak. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kalau sembuhnya Allah udah gak kuat, ya Allah, gak kuat, astagfirullah. Nyebut, tapi nyebutnya dengan keluhan. Nyebutnya dengan tuntutan. Tanpa disadari kadang-kadang mengucapkan kata-kata kubur, lebih baik ya Allah mati aja. Itu kubur, gak boleh gitu. Tanpa disadari, tapi orang yang sakit ya kita maklum. Tapi kita bisa melihat, oh segitulah ukuran imannya dia. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Janganlah kamu mati dalam keadaan, melainkan dalam keadaan muslim. Seperti Allah juga mengatakan innallaha rabbunallah. Innallazina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabb kami Allah, itu harus sampai mati, sampai di ajal itu harus bisa tetap dalam keadaan la ilaha illallah, tanpa keluhan, tanpa tuntutan. Mereka enggak kan? La ilaha illallah. Dengan keluhan, hatinya keluh. Bukan sakit yang membuat dia mengeluh. Sebenarnya kalau kita teliti, tapi jiwanya yang lemah sehingga terasa sakitlah penyakit itu olehnya. Maka kalau kita sakit, jangan keluh, nikmatin, rasakan, istighfar, astagfirullahaladzim, terus sampai rasa sakit itu hilang. Nih, siapa yang ngajarin? Baca kitab-kitab para ulama-ulama tasawuf. Karena tentang kisah bagaimana mengolah hati itu adanya banyaknya di kisah-kisah para ahli-ahli tasawuf. Ketika dia sakit diuji oleh Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Kemudian saya diuji oleh Allah, bagaimana dia? Ketika dia diberi sakit, nggak pengen minta cepat sembuh, tapi dia minta diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat, karena sudah malam, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan daripada nilai ketulusan, nilai keikhlasan dulu. Yang penting keikhlasan dulu kita cari dari kita semuanya diberikan oleh Allah dengan nilai keikhlasan, walaupun hanya mungkin presentasinya kecil, tidak apa-apa, karena itulah yang akan nanti membuat kita tetap istiqomah, tetap terus. Ya, mudah-mudahan saya juga tetap diberikan istiqomah, karena kalau nggak istiqomah ya pasti bubar kajiannya kan? Enggak? Iya. Tapi mudah-mudahan saya istiqomah, doain saya beristiqomah, jadi pengajian nggak bubar. Kalau saya nggak istiqomah kan bubar. Tuh, tapi kalau ngaji nggak di sini ya bisa aja, karena kan pengajian ini kan tidak berdasarkan tempat. Karena saya memang niatnya nggak berdasarkan tempat. Kalau berdasarkan tempat, saya pasti udah lanjutin yang di Keramat Jati, jamaahnya udah banyak. Kalau di Keramat Jati kan saya udah punya status. Kalau sini kan nggak jelas. Statusnya apa nih, Ustadz, atau preman, atau pedagang? Ya memang saya pengen begitu. Gitu, pengen bikin ya Ustadz tuh nggak mesti harus jadi profesi gitu. Ilmu agama yang saya pelajari tuh biar nggak jadi profesi gitu. Jadi ya yang penting ya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Lo pakaian dia pakai menutup aurat, dengkul sampai besar kan gitu. Waktu dia dagang ya pakai dagang. Sama kayak Ustadz kita nih dagang nih, tajir pedagang nih. Dia bukan profesinya Ustadz, enggak, profesinya dagang. HP yang rusak diservis sama dia, ya kan? Itu jangan HP aja, ada perempuan yang rusak bisa diservis juga sama dia, insyaallah. Nah itu aja. Jadi kalau di Keramat Jati ya orang tahu saya Ustadz. Nah itu makanya beda. Kalau Keramat Jati tampilannya ya tampil Ustadz lah, karena orang menghargai status yang sudah sebelumnya udah saya itu dari muda, dah nama kan dari saya muda. Kalau sini kan enggak. Ya itu pas saya udah nikah baru mulai ya, udah nikah mau nggak mau kan ilmu yang ada keluar juga ya kan, karena kan mau nggak mau namanya mimpin keluarga ya nggak mau harus ingetin lah istri ya kan, istri ya harus berlanjut ke saudara gitu. Mana kalau saudara bikin masalah, makanya saya sementara saya tutup dulu kegiatan saya untuk tampil di keagamaan di lingkungan. Ini saya sampaikan juga nih, saya gitu orangnya. Itu ketika saudara saya di Keramat Jati bikin malu, saya langsung berhenti tuh jadi ustadz atau jadi tokoh lah gitu. Saya begitu, sini gitu juga, saya mundur dulu gitu, paling urusan saudara baru saya bantu. Jadi kenapa? Karena ya begitulah, jangan kita nanti ngajarin orang, diri kita, keluarga kita nggak kita urus, itu nggak bener. Saya di sini nggak menuntut target harus menjadi orang yang sikoh dalam agama, cukup menjaga hal-hal yang utama dalam peraturan agama. Kalau dulu saya enggak,
wajib tuh